Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang telah melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Baik, pada kesempatan ini, saya selaku mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UPB akan mempresentasikan materi dengan judul Produk Desain. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama Baraun AMD, kemudian NIM 2010417293. Adapun yang terkait materi yang saya presentasikan pada hari ini tadi, yaitu sehubungan dengan proses desain, teknologi dalam desain. Mendesain produk baru, yaitu produk merupakan sumber kehidupan organisasi. Desain produk mendefinisikan pelanggan dan pesaing. Produk baru dapat menerjemahkan perusahaan dan menjadi keunggulan kompetitif. Proses desain produk baru sangat bermanfaat bagi perusahaan. Dalam proses desain memiliki dampak luar biasa pada kualitas produk atau layanan. Jika proses desain terlalu panjang, pesaing dapat merebut pasar dengan menjadi yang pertama memperkenalkan produk layanan atau fitur baru. Desain mungkin merupakan seni, tetapi proses dalam desain harus dikelola secara efektif. Selanjutnya, proses desain efektif. Mencocokkan karakteristik produk dengan kebutuhan pelanggan. Juga memastikan bahwa persyaratan pelanggan dipenuhi dengan cara yang paling sederhana dan paling murah, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk merancang produk atau layanan baru, dan meminimalkan revisi yang diperlukan untuk membuat desain. Selanjutnya, diagram desain atau proses desain seperti yang kita lihat di sebelahnya, yaitu diagramnya adalah sebagai yang seperti yang kita lihat berikut. Generasi atau generasi ide, yaitu adapun yang tercakup dalam generasi ide adalah sebagai berikut. Proses desain dimulai dengan memahami dan mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan, ide untuk produk baru atau perbaikan produk yang sudah ada dapat dihasilkan dari banyak sumber. Pesaing juga merupakan sumber ide untuk produk atau layanan baru. Peta persepsi, black marking, dan proses energi dapat membantu perusahaan belajar dari pesaing mereka. Selanjutnya, studi kelayakan. Adapun yang terdapat dalam studi kelayakan adalah terdiri dari analisis pasar, analisis ekonomi, dan analisis teknis strategi. Teknik kualitatif seperti analisis biaya, manfaat, teori keputusan nilai sekarang, keputusan nilai sekarang bersih atau tingkat pengembalian internal biasanya digunakan untuk mengevaluasi potensi keuntungan bagi proyek. Kemudian terdapat analisis teknik dan strategi yang menjawab pertanyaan seperti apakah produk baru memerlukan teknologi baru, apakah risiko atau investasi modalnya berlebihan, apakah perusahaan memiliki keterampilan tenaga kerja dan manajemen yang memadai untuk
mendukung teknologi yang dibutuhkan. Selanjutnya, apakah kualitas yang tersedia cukup untuk diproduksi? Apakah produk baru memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan? Berikut, pembuatan prototip cepat. Dalam pembuatan ini perlu ada prototyping serta menciptakan model desain awal, cepat uji, dan dibuang sebagai kegagalan cepat atau disempurnakan lebih lanjut. Keputusan desain ini dilakukan secara bersamaan pada tahap prototipe cepat. Keputusan desain mempengaruhi strategi penjualan, efisiensi manufaktur, kualitas perakitan, kecepatan perbaikan, dan biaya produk. Seperti yang kita lihat pada diagram yang di sebelah kanan. Selanjutnya, berikut desain bentuk desain. Bentuk desain yaitu desain fungsional berkaitan dengan bagaimana kinerja produk. 3 karakteristik kinerja yang dipertimbangkan selama fase desain ini adalah keandalan, pemeliharaan, dan kegunaan. Nah, kemudian dalam banyak kasus desain fungsional harus disesuaikan agar produk terlihat lebih terasa pas. Selanjutnya, desain produksi. Desain produksi ini berkaitan dengan bagaimana produk akan dibuat. Kurangnya pengetahuan tentang kemampuan manufaktur dapat mengakibatkan desain yang tidak mungkin dibuat atau dibutuhkan keterampilan dan sumber daya yang saat ini tidak tersedia. Perubahan desain yang terlambat memakan biaya dan menunggu aktivitas lainnya. Berikut desain akhir dan rencana proses. Dalam desain akhir dan rencana proses ini, pada tahap desain awal, prototip dibangun untuk diuji. Setelah beberapa iterasi uji coba, proses dilakukan. Penyesuaian dilakukan sesuai dengan kebutuhan sebelum desain akhir disepakati. Desain akhir terdiri dari gambar detail dan spesifikasi untuk produk baru. Rencana proses yang menyertai adalah instruksi yang dapat diterapkan untuk pembuatan termasuk peralatan dan perkakas yang diperlukan. Rekomendasi sumber komponen, deskripsi pekerjaan dan prosedur untuk pekerjaan, dan program komputer untuk mesin otomatis. Selanjutnya, teknologi dalam desain, yaitu 1. Perubahan dalam proses produk lebih sering terjadi dan siklus hidup produk lebih pendek. 2. Kemampuan membawa produk baru ke pasar dengan cepat telah merevolusi lingkungan persaingan dengan mengubah sifat manufaktur. 3. Bagian dari dorongan untuk membanjirnya produk adalah kemajuan teknologi yang dimulai dengan desain berbantuan komputer. Jadi selanjutnya, ya, demikian apa yang dapat saya sampaikan sehubungan dengan materi desain yang saya sampaikan pada sore ini. Jadi atas segala perhatian dan kerjasama dalam produk desain ini perlu dimengerti dan dievaluasi penerapannya, sehingga desain-desain yang kita perlukan
nanti ke depan menjadi hasilnya supaya lebih bagus. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Jadi banyak terima kasih atas segala perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih dan selamat sore. Demikian.